Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan simulasi video pembelajaran kolaboratif berbasis keterampilan berpikir kritis dalam bidang sains. Keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kolaboratif adalah: yang pertama, pembentukan kelompok; yang kedua, bekerja dalam satu kelompok; yang ketiga, pemecahan masalah kelompok; dan yang keempat, manajemen perbedaan kelompok. Menurut Rel, dalam mengembangkan collaborative learning, ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu: yang pertama, engagement; yang kedua, exploration; yang ketiga, transformation; yang keempat, presentation; dan yang kelima, reflection. Yang pertama, engagement. Pada tahap ini, pengajar melakukan penilaian terhadap kemampuan, minat, bakat, dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Lalu, siswa dikelompokkan yang di dalamnya terdapat siswa terpandai, siswa sedang, dan yang rendah prestasinya. Yang kedua, exploration. Setelah dilakukan pengelompokan, lalu pengajar mulai memberikan tugas, misalnya dengan memberikan permasalahan agar dipecahkan oleh kelompok tersebut. Dengan masalah yang diperoleh, semua anggota kelompok harus berusaha untuk menyumbangkan kemampuan berupa ilmu, pendapat, ataupun gagasan. Yang ketiga, transformation. Dari kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, lalu setiap anggota kelompok saling bertukar pikiran dan melakukan diskusi. Dengan begitu, siswa yang semula mempunyai prestasi yang rendah, lama-kelamaan akan menaikkan prestasinya karena ada proses transformasi dari siswa yang memiliki prestasi tinggi kepada siswa yang prestasinya rendah. Yang keempat, presentation. Setelah melakukan diskusi dan menyusun laporan, lalu setiap kelompok mendiskusikan hasil diskusinya. Pada saat salah satu kelompok melakukan presentasi, maka kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut dan menanggapinya. Dan yang terakhir, yaitu reflection. Setelah selesai melakukan presentasi, lalu terjadi proses tanya jawab antar kelompok. Kelompok yang melakukan presentasi akan menerima pertanyaan, tanggapan, ataupun sanggahan dari kelompok lain. Dengan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain, anggota kelompok harus bekerja sama secara kompak untuk menanggapinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran kita hari ini, biologi. Sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar ya anak-anak. Amin. Amin. Sehat semua kelihatannya? Sudah makan? Bu. Sudah, baik. Sebelum Ibu mulai masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau nanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa nih? Tentang ekosistem, Bu. Ekosistem, oke. Ingat nggak materi kemarin? Ibu mau nanya salah satu nih. Zulpar, kemarin materi ekosistem apa yang teringat materinya? Mengenai apa saja? Satu aja. Pengertiannya ya, Bu. Terserah, mana yang Zulpar masih teringat materi kita kemarin? Apa saja betul, asal materi kemarin. Kalau kami ingatnya tentang pengertiannya, Bu. Ya, apa tuh? Ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang teringat mengenai ekosistem yang lainnya? Bu. Ya, silakan Nita. Baik Bu, ekosistem itu sendiri pengertiannya adalah proses interaksi antar organisme hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu terbagi atas
5. Yang pertama ekosistem kolam, padang rumput, sungai, danau, dan sawah. Ya Bu, cuma segitu Bu. Terima kasih. Oh iya, itu ekosistem, contoh ekosistem. Nah, ada yang teringat mengenai jaring makanan, rantai makanan. Ada yang teringat mengenai itu? Ada kan kemarin kita bahas? Contoh sederhana jaring makanan, silakan Vera. Misalnya Bu, jaring makanan di ekosistem sawah. Yang pertama itu terdiri dari produsen seperti padi, kemudian konsumen tingkat 1 ada tikus, kemudian konsumen tingkat 2 ada ular, kemudian ada konsumen tingkat 3 ada burung elang, dan terakhir ada pengurai Bu. Ya, itu contoh rantai makanan. Kalau jaring makanan, konsumennya dibuat lebih dari 1. Kalau jaring-jaring itu kan agak banyak. Jadi, misalnya yang makan padi itu bukan hanya tikus, tapi juga ada belalang, ada burung. Nanti yang makan belalang, yang makan burung ada lagi. Konsumen tingkat 2-nya beberapa lagi ya, itu baru disebut jaring makanan. Oke, sampai sini paham, berarti sudah paham semua ya anak ibu mengenai materi kita kemarin mengenai ekosistem. Alhamdulillah, ibu mau masuk lagi ke materi kita yang hari ini mengenai pencemaran. Pernah dengar pencemaran? Pernah Bu. Pernah. Kalau dengar pencemaran, ingat apa? Satu kata aja. Satu orang, satu kata. Bu, Ya, Nita. lingkungan yang kotor Bu. Lingkungan yang kotor, boleh. Satu orang satu, nggak boleh sama ya. Kalau dengar pencemaran, ingat apa? Vera Bu, Ya, apa Vera? limbah Bu. Limbah. Ya, siapa lagi yang belum? Nggak boleh sama dengan kawannya. Bu, Ya, silakan Tanti. polusi Bu. Polusi, ya benar. Semua jawabannya benar. Tinggal Zulfar lagi, nggak boleh sama ya Zulfar. Kalau dengar pencemaran, ingat apa? Boleh yang sekitar rumah, boleh yang jauh-jauh, terserah Zulfar. Jawabannya benar. Sampah Bu. Sampah, ya benar. Itu semua adalah komponen yang berhubungan dengan pencemaran. Ya, pencemaran itu sendiri berhubungan dengan kotor-kotor, berhubungan dengan sampah, ada dengan polusi. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau tanya lagi. Sejauh yang anak-anak ibu tahu, pencemaran itu ada berapa jenis? Yang di dekat rumah, yang kotor-kotor yang mana aja? Itu Bu, Saya Bu. Ya, Nita. ada 3 Bu. Ada 3, ya boleh. Apa saja Nita? Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah Bu. Ya, pencemaran udara, air, dan tanah. Gimana yang lain? Sama? Sama Bu. Sama, iya, sama. Kalau pencemaran udara biasanya kita lihat dari mana? Apa buktinya ada tercemar udaranya? Bu, Vera Bu. Ya, Vera? Vera pernah lihat pabrik sawit Bu, ada mengeluarkan asap. Itu termasuk pencemaran udara Bu. Ya, itu pencemaran udara. Kan kotor-kotor, tadi kita bahas kan? Pabrik sawit, itu udara. Indikasinya udaranya kotor. Nah, yang lainnya? Ada 2 lagi, tanah dan air. Ya, Nita? Kalau air itu Bu, seperti selokan yang airnya berwarna, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang kuning. Itu tercemar dari limbah. Tapi ibu mau tanya dulu, selokan di tempat Nita bersih atau kotor? Kotor itu Bu. Oh, ada warnanya kotornya. hijau, Bu. Iya. Warnanya hijau, berbau Bu. Ya, selokan di tempat Nita berarti mengalami pencemaran. Tadi kita berhubungan dengan kotor-kotor. Tinggal satu lagi, pencemaran tanah ya. Ada yang tahu nggak contohnya yang di sekitar lingkungan? Kalau tanah di rumahnya itu biasanya buang sampah kemana? Buang sampah? Ada tong sampah ada dekat rumahnya? Jarang ya ada tong sampah, ada nggak? Atau langsung dibakar? Ada yang dibakar.
Dibakar. Terkadang kan ada sampah-sampah plastik yang dibiarkan lama-lama, tanahnya itu jadi tidak bisa ditumbuhi tanaman, kotor, itu juga pencemaran tanah. Nah, kalau ada juga, kalau petani pakai apa yang beracun tuh? Ada nggak orang tuanya petani di sini? Nggak ada. Bu. Harus tetangganya. Ada. Apa yang ditaruh di tumbuhan tuh biar dia subur atau biar tidak terkena hama? Pestisida, Bu. Nah, pestisida itu disiram ke tanah, itu merusak tanah juga. Gimana merusaknya? Nanti dari tanah, itu tanahnya menjadi tidak subur lagi. Mengurangi kesuburan tanah. Terus dia mengalir di bawah air, nanti ke pencemaran air. Ya, itu gambaran umum kita. Sudah tergambar sekarang ya, bagaimana pencemaran? Itu kehidupan sehari-hari kita. Kalau sudah tergambar, Ibu mau masuk ke materi kita. Ibu akan screenshot per poinnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Tadi rasanya anak Ibu sudah hampir tahu semua ya. Nanti kita pelajari lebih jauh. Terus menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Tadi sebagian sudah disebutkan. Terus menyebutkan sumber penyebab pencemaran lingkungan. Berikutnya, tujuan kita yaitu mengidentifikasi dampak pencemaran lingkungan. Apa dampaknya? Dampak ini bisa dampak negatif ataupun dampak positif bagi kita. Selanjutnya, menjelaskan parameter pencemaran lingkungan. Ini tolak ukurnya. Bagaimana suatu lingkungan itu bisa dikatakan tercemar. Selanjutnya, anak-anak Ibu bisa menyebutkan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, kalau sudah terjadi pencemaran, bagaimana cara mengatasinya? Yang terakhir, diharapkan anak-anak Ibu bisa menyebutkan berbagai upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Bagaimana supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ya, hari ini kita cerita mengenai lingkungan. Tadi sudah diceritakan, semuanya sudah tahu pencemaran itu berhubungan dengan kotor-kotor. Sekarang kita lihat dulu. Sebenarnya, sebelum terjadi pencemaran, ada yang dinamakan keseimbangan lingkungan. Ya, keseimbangan lingkungan itu nih adalah terjadinya keseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan jumlah energi yang keluar. Misalnya kita makan sehari 1 piring, kita butuh energinya untuk sehari itu pergi ke sekolah, bermain, juga menghabiskan 1 piring itu energi yang dirubah tadi. Nah, nanti ada yang dikeluarkan. Jadi energi yang masuk dan energi yang keluar itu sama. Terus serta terjadi keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Maksudnya setimbang di sini, manusia butuh oksigen, oksigennya cukup. Kambing memakan rumput, rumputnya cukup untuk dimakan kambing. Nah, itu maksudnya yang seimbang di antara komponen biotik dan abiotik. Nah, keseimbangan lingkungan ini bisa terganggu. Tadi yang kita ceritakan apabila terjadi polusi. Di sini. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu apabila terjadi pencemaran lingkungan atau polusi. Dari pengertian yang anak-anak Ibu sebutkan tadi, nah ini dia pengertian polusinya sebenarnya, sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Kalau pencemarannya di air, makhluk hidup di air yang terganggu kehidupannya. Kalau pencemarannya di udara, itu biasanya mengganggu pernapasan kita. Kalau pencemarannya di tanah, itu mengganggu makhluk hidup yang ada di tanah. Baik, nah untuk pencemaran itu kan ada masuknya apa tadi kata Ibu? Masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan. Nah, bahan-bahan inilah yang disebut sebagai polutan. Bahan yang masuk tadi yang mengganggu keseimbangan itu namanya polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, panas yang masuk ke dalam lingkungan. Boleh juga berupa bahan radioaktif. Baik. Nah, tadi ada yang menyebutkan pencemaran lingkungan itu ada 3 jenis ya. Kita lihat di sini ya. Pencemaran lingkungan, ada pencemaran air. Ini contohnya sudah disebutkan tadi, limbah rumah tangga yang ada di selokan. Benar juga ada yang lain, limbah industri.
Kalau yang pernah mencuci itu deterjen juga limbah. Terus ada pencemaran udara. Terus ini pencemaran udaranya bukan insektisida ya nak. Ini ke sini ya, yang berhubungan dengan gas ya. CO2, karbon monoksida, H2S. Ingat H2S? Bahan bakar fosil. Ya, ini yang dari batu bara itu. Terus pencemaran tanah ini bisa disebabkan oleh insektisida, limbah deterjen, itu juga bisa. Plastik-plastik yang sulit terurai juga masuk ke sini, pencemaran tanah. Nah, terakhir, ini yang belum anak-anak ibu sebutkan. Ada satu lagi pencemaran ya nak ya, pencemaran suara. Ini mengganggu telinga kita. Suara-suara bising kendaraan, suara pabrik, dan suara-suara yang lain yang mengganggu telinga kita, itu namanya pencemaran suara. Nah, penyebabnya tadi sudah anak sebutkan. Ada sampah kan? Ini pencemaran disebabkan oleh manusia. Ya. Terus selain sampah, sebenarnya juga ada dari alam sendiri. Di antaranya bencana alam. Pernah dengar berita banjir? Pernah belum? Banjir, banjir, terus apa lagi? Tsunami. Lihat kondisi daerah yang sudah terkena bencana alam itu. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya? Hancur, kotor, ya. Nah, itu dia. Masuk sesuatu benda asing ke dalam lingkungan pada saat bencana alam, itu yang juga disebut pencemaran. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bu, mau bertanya. Silakan Dita. Tadi kan dijelaskan tentang pencemaran udara. Ada beberapa zat atau gas yang mengandung atau yang bisa mencemari udara. Saya ingin bertanya, Bu, kalau kita kentut itu mencemari lingkungan atau tidak? Ini tadi. Ya, terima kasih. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Nita? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan Nita, itu pencemaran bukan kalau kentut. Terpenuhi tidak syarat kita tadi? Apa syarat pencemaran? Masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu makhluk hidup di dalamnya. Terpenuhi tidak syaratnya? Kalau terpenuhi itu pencemaran. Ada yang bisa jawab? Jawab. Ya, silakan Zulfar. Termasuk Bu. Ya, alasannya? Karena masuk zat-zat dari kentut kita tadi ke lingkungan, ke udara, sehingga terjadi pencemaran. Pencemaran. Yang terganggu siapa? Harus ada yang terganggu. Orang sekitarnya. Orang sekitarnya terganggu. Ya, itu pencemaran udara, pencemaran suara. Ayo. Udara Bu. Udara, bukan pencemaran suara. Udara, Bu. Udara, ya. Baik. Nah, itu merupakan pencemaran udara. Dan benar bisa masuk pencemaran suara kalau dia besar bunyinya. Ya. Karena ada juga yang masuk ke suara, masuk ke telinga kan suaranya? Ya, boleh masuk kedua ya. Setuju tak? Ya, oke. Itu mengenai pencemaran. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai pencemaran, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Silakan anak-anak ibu kerjakan LKPD yang sudah ibu siapkan. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan bahas bersama. Oke, Bu. Oh ya, sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok untuk mengerjakan LKPD dan nanti untuk ada tugas makalahnya di rumah. Ibu bagi ya? Atau mau pilih sendiri nih? Ibu aja yang bagi? Ya, oke. Ibu aja, Bu. Kelompok 1 Vera dan Tanti ya. Kelompok 1. Kelompok 2 Nita dan Zulfar. Ibu. Nah, ibu pengen kelompoknya ini dikasih nama nak. Dikasih nama sesuai dengan nama materi kita hari ini. Bu, kelompok Vera bahas tentang pencemaran air, Bu. Ya, kelompok Vera mau bahas mengenai pencemaran air. Ya, boleh. Kelompok Vera pencemaran air. Ya, kelompok berikutnya silakan mau membahas pencemaran apa? Nah, kita sudah bagi kelompoknya tadi anak-anak. Sekarang ibu kasih kebebasan nih sama kalian
Mau memilih materi yang mana yang akan dibahas untuk diskusi kelompok di rumah. Kita akan adakan diskusi di rumah. Nanti anggotanya tadi yang sudah Ibu bagi. Nah, untuk materinya ada 4 poin penting ini. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Silakan anak-anak Ibu pilih mau membahas yang mana di rumah. Tanti, ya, silakan Mita. Bu, kelompok kami mau membahas tentang pencemaran udara, Bu. Mengenai pencemaran udara, ya. Kelompok 1, kelompok Vera dan Tanti mau membahas mengenai pencemaran air. Kelompok Nita dan Zulfar mau membahas mengenai pencemaran udara. Ya, sepakat ya? Bisa diselesaikan ya? Bu. Baik. Sebelum mulai tugas kelompok, Ibu jelaskan dulu apa-apa saja yang perlu dibuat dalam makalahnya, ya. Ini kembali lagi ke tujuan kita yang pertama, ya. Apa-apa saja yang akan dibuat di makalahnya, ini ada di sini. Pertama yang perlu dibahas di makalahnya itu adalah pengertian pencemaran. Misalnya, kelompok Vera pencemaran air tadi ya, Vera? Ya, Bu. Ya, kelompok Vera berarti menjelaskan pengertian pencemaran air, ya. Nah, kalau kelompok Nita dan Zulfar tadi pencemaran udara, berarti di sini ganti jadi udara, menjelaskan pengertian pencemaran udara. Ya, yang berikutnya yang akan dibahas jenis-jenis, bukan yang jenis-jenis ini sudah diambil tadi ya. Jadi kita masuk langsung ke nomor 3, sumber atau penyebab pencemaran lingkungan. Apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau pencemaran air atau pencemaran udara tadi? Silakan ditulis. Kalau ada indikatornya boleh dimasukkan di sini ya. Indikator pencemaran lingkungan. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa suatu lingkungan itu tercemar atau tidak. Berikutnya kita masukkan dampak pencemaran. Kalau pencemaran air tulis pencemaran air, kalau udara tulis udara. Dampak pencemaran air. Ya, dampaknya Ibu harapkan di sini anak-anak Ibu menggunakan 2 sudut pandang, dampak negatif dan dampak positif. Kira yang kotor-kotor itu nggak ada dampak positifnya. Nanti ketemu, coba dicari, ada nanti dampak positifnya ya. Berikutnya yang harus dibahas menyebutkan cara mengatasi pencemaran. Kalau pencemaran air tulis pencemaran air, kalau pencemaran udara tulis pencemaran udara. Ini boleh upaya pencegahan pencemaran air atau udara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Kita kapan belajar lagi? 2 hari lagi ya? Sampai udah selesai tugasnya 2 hari lagi? Cukup, Bu. Bisa ya? Bu. Ya. Bisa, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Untuk LKPD, Ibu perhatikan sudah dikerjakan ya, udah bagus. Ada beberapa kesalahan kecil, nanti Ibu kasih catatan di LKPD-nya, silakan diperbaiki. Kalau sudah paham, kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Cukup? Bu. Kalau cukup, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. 2 hari lagi. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi anak-anak pada pembelajaran biologi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya kita ucapkan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, gimana nih tugasnya 2 hari yang lalu? Kira-kira sudah selesai? Kendala ada dalam mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah belum ada, Bu. Berarti hari ini bisa presentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Siap presentasi hari ini? Ya, Bu. Bu. Nah, sebelumnya Ibu tanyakan kelompok mana dulu yang mau menampilkan hasil diskusinya. Silakan, kelompok mana? Kelompok 1? Satu, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1 Vera dan Tanti mengenai pencemaran air ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri.
Nama saya Vera Yulanda dan anggota kelompok saya lainnya yaitu Nur Tanti Yutia. Oke, langsung saja masuk ke topik masalahnya, yaitu pencemaran air. Jadi, apa itu pencemaran air? Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 1998, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya. Nah, indikator bahwa lingkungan atau air itu sudah tercemar dapat diamati dengan melakukan pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan yang berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, warna, dan perubahan bau atau rasa. Selanjutnya, penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air biasanya terjadi karena adanya kandungan nutrien yang dapat mengarah pada proses eutrofikasi. Kemudian, sampah organik seperti air comberan yang menyebabkan berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Kemudian, adanya industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air, limbah. Kemudian, seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Nah, yang mana air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik. Contoh dari pencemaran air, yang mana tingkat penduduk di suatu kota itu tinggi. Nah, sehingga sampah yang dihasilkan itu juga ikut relatif lebih tinggi. Nah, dengan mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang terdapat di pemukiman penduduk, seperti yang ada pada gambar yang telah kami tampilkan. Nah, selanjutnya, ini merupakan limbah dari pabrik yang dialirkan ke sungai ataupun laut, sehingga mengakibatkan yang mana biota air tersebut mengalami keracunan dan mengakibatkan bisa jadi kematian. Nah, kemudian juga adanya karena deterjen dari rumah tangga. Biasanya penduduk yang dekat dengan aliran sungai ataupun perairan lainnya itu sering memanfaatkan air sebagai sumber kebutuhan hidup. Nah, salah satunya untuk mencuci dengan menggunakan deterjen. Nah, ini mengakibatkan juga terjadinya pencemaran air. Nah, selanjutnya adanya blooming dari eceng gondok yang menutupi dari perairan air tawar, sehingga mengakibatkan kadar oksigen di bawah perairan itu menipis dan berkurang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Tanti Yutia. Baik, saya akan melanjutkan dari Vera Yulanda itu. Materi selanjutnya itu adanya dampak negatif dari pencemaran air. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air, berkurangnya kandungan oksigen yang menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya ledakan ganggang dan tubuhan atau eutrofifikasi. Adapun dampak positif dari pencemaran air ini yaitu eutrofifikasi pada eceng gondok yang bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, yang bisa dari eutrofifikasi pada eceng gondok ini bisa meningkatkan UMKM pada masyarakat seperti kerajinan, seperti tas, tempat tisu, dan sebagainya. Selanjutnya, cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar. Kedua, adapun etika lingkungannya, yaitu prinsip etika lingkungan. Yang pertama, prinsip tidak merugikan lingkungan, tidak menghancurkan populasi spesies ataupun komunitas biotik. Nah, ini adalah data sumber pencemaran limbah sungai, limbah organik Sungai Citarum, di mana kita lihat pada grafik dari tahun 2000 sampai 2020, yaitu yang berwarna biru itu adalah pemukiman, yang berwarna oranye itu adalah industri, yang berwarna abu-abu adalah pertanian, dan yang berwarna kuning adalah peternakan. Nah, tertinggi yaitu disebabkan oleh industri. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Vera Yulanda. Adanya berita terkini mengenai pencemaran lingkungan.
Nah, berita dari kelompok kami dapatkan pada liputan 6. Berita yang didapatkan dengan judul kerap diabaikan, ini bahayanya melepas balon gas ke udara. Nah, yang kita ketahui bahwa melepaskan balon gas ke udara itu tidak ada dampak yang terlalu buruk terhadap udara, karena gas yang dilepaskan, nitrogen, itu umumnya adalah yang baik untuk udara, tidak ada pengaruhnya. Namun, beberapa momen spesial seperti pernikahan ataupun ulang tahun, tidak sedikit juga bahkan pada saat upacara wisuda itu kerap sekali dalam melepaskan balon. Nah, akibatnya yang pertama itu mengenai sampah balon yang dilepaskan ke udara, dan bahwa sampahnya tidak dikit mendarat di perairan. Nah, sehingga dapat membunuh hewan laut. Kenapa membunuh hewan laut? Dikarenakan sampah dari balon gas tadi dapat dimakan oleh biota laut, sehingga yang mana sampah yang sudah dikonsumsi tadi tidak dapat diuraikan baik oleh hewan laut, sehingga mengakibatkan proses pencernaan dari hewan laut itu menjadi terganggu dan dapat lebih parahnya mengakibatkan kematian pada hewan laut. Nah, solusi dari kelompok kami yang pertama, jangan pernah melepaskan balon ke udara. Setidaknya digantikan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada melepaskan balon ke udara yang ternyata itu berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Nah, inilah kesadaran yang perlu ditumbuhkan di kalangan masyarakat, bahwa ternyata hal yang tidak pernah kita ketahui, salah satunya melepaskan balon di udara, itu berdampak dan berimplikasi besar terhadap lingkungan. Yang kedua, jika memang terpaksa harus menggunakan balon, setelah selesai dalam penggunaan balon tersebut, pastikan untuk meletuskannya dan membuangnya dengan benar di tempat sampah, sehingga sampah dari balon tadi dapat digunakan kembali dengan baik dan didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Nah, baik, ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan enggak dari kelompok 2 mengenai pencemaran air? Mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang saya pernah baca dan saya pernah lihat di Google ada Laut Merah. Saya ingin bertanya, apakah Laut Merah itu termasuk ke pencemaran atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nita. Silakan dijawab kelompok 1. dulu Bu, ingin Ya, menjawab. silakan Vera. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Ya, jadi berdasarkan pengertian dari pencemaran air tadi, masuknya zat ke dalam lingkungan sehingga mengubah dari fungsi air itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang tadi yang ditanyakan oleh kelompok 2, ada laut merah, itu bisa jadi bukan pencemaran, karena yang saya ketahui di perairan laut itu biasanya terdapat tumbuhan yang disebut dengan ganggang. Nah, ganggang inilah yang nantinya akan mengekspresikan warna dari warna laut itu sendiri, sehingga mengakibatkan warna-warna yang beda. Bisa jadi yang dilihat oleh yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi itu diakibatkan karena ganggang warna merah, sehingga mengekspresikan laut tersebut jika dilihat itu berwarna merah. Ya, silakan Nur Tanti, ada tambahan? Karena di dalam laut itu terdapat tumbuhan yang namanya ganggang. Nah, jadi ganggang ini nanti akan bisa mengekspresikan dari air laut ini apakah merah ataukah biru seperti itu, Bu. Berarti, Bu, kalau Laut Merah itu bukan pencemaran, tapi kan lautnya saya tahu kan warna biru. Saya baru lihat juga ada warna merah. Berarti itu penyebabnya karena ganggang. Tapi kalau ada yang saya baca itu juga ada yang mencemari, itu bagaimana? Ya. Ada yang mau jawab? Bu, Vera, Bu. Ya, silakan Vera. Nah, ya, jadi laut berwarna merah bisa disebabkan dari 2 faktor. Yang pertama karena alami.
dan kedua karena adanya campur tangan dari manusia. Nah, yang alami inilah yang kita lihat bahwa normalnya laut itu kan berwarna biru tuh, yang seperti di pantai-pantai. Nah, laut berwarna merah inilah yang mengakibatkan keunikan. Nah, biasanya ini menjadi nilai tambah dari suatu destinasi. Nah, maka dari itu kadang kita sebagai orang awam lihatnya, wah kenapa kok warna merah? Nah, ternyata sudah diteliti lebih lanjut, itu dipengaruhi karena adanya ganggang. Nah, ganggang inilah yang terdapat biasanya cuma di daerah tersebut. Ada yang pencemaran diakibatkan karena mungkin dari limbah pabrik atau limbah-limbah industri, sehingga ini biasanya mengakibatkan adanya zat yang masuk, mengakibatkan itu asam. Nah, biasanya asam ini indikatornya nantinya pH-nya akan berwarna merah. Nah, bisa jadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik, sudah banyak tambahan tadi, tambahkan sedikit ya. Mengenai laut merah, kita bisa definisikan itu merupakan pencemaran atau tidak, itu melalui pengamatan lebih lanjut. Tahu kita selama ini laut itu warnanya biru, itu yang normal ya. Sementara lautnya warna merah. Nah, Nita, laut merah yang kita kenal yang benar-benar namanya laut merah selama ini itu juga normal bagi dia. Itu sudah sehari-harinya. Memang ada ganggang di situ dan warnanya merah. Nah, untuk yang adanya polutan tadi, itu harus ada penelitian lebih lanjut. Setelah kita teliti, ada tidak organisme lain yang masuk ke sana, ada tidak bahan pencemar yang masuk ke sana, yang menyebabkan terjadinya perubahan warna itu. Kalau organismenya sudah alami, memang sudah ada di situ seperti ganggang tadi, itu tidak masuk pencemaran. Tetapi kalau organisme asing atau benda asing yang masuk ke laut tadi, sehingga mengubah komposisi dari laut tersebut, sehingga makhluk hidup yang di dalamnya merasa terganggu, kehidupannya terganggu, ekosistemnya terganggu, itu berarti sudah masuk ke pencemaran. Ya, gimana Nita? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk kita berikan aplaus untuk penampilan kelompok 2. Terima kasih. Nah, kita akan lanjut lagi ke penampilan kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2 yang anggotanya adalah Nita dan Zulfan. Pembahasannya mengenai apa, Maren? Pencemaran? Ya, pencemaran udara ya. Kelompok Nita dan Zulfan akan mempresentasikan mengenai pencemaran udara. Silakan, siapa yang mau share nih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pencemaran udara yang akan mempresentasikan itu saya, Muhammad Zulfan, dan teman kelompok saya itu Nita Nisa akan membahas tentang pencemaran udara. Baik, apa itu pengertian dari pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Nah, bisa dilihat di gambar, itu adalah beberapa contoh dari pencemaran udara. Yaitu ada pencemaran udara berasal dari asap kendaraan, yang kedua berasal dari asap pabrik, yang ketiga berasal dari pembakaran hutan ataupun juga yang gambar terakhir itu pembakaran sampah. Udara itu tercemar adalah yang pertama itu karbon monoksida, dan kedua ada nitrogen dioksida atau disingkat dengan NO2. Bahan yang menyebabkan pencemaran udara tadi maka akan terjadi yang diantaranya adalah hujan asam. Nah, pH normal dari air hujan adalah 5,6 karena adanya CO2 air. Pencemaran udara seperti SO2 dan O2 bereaksi dengan air hujan bentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita Nisa tentang dampak pencemaran udara. Akan saya lanjutkan yaitu tentang dampak pencemaran udara. Di sini ada dampak kesehatan, di mana substansi pencemaran yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jadi apabila terlalu banyak substansi pencemaran yang masuk ke dalam tubuh, maka akan mengganggu dari sistem pernapasan kita dan menyebabkan paru-paru akan rusak. Dan cara mengurangi pencemaran udara, yang pertama gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Yang kedua, kurangi menggunakan kendaraan. Yang ketiga, kalau untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakanlah sepeda. Yang keempat, lakukanlah gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Yang kelima, mengolah asap pabrik seperti yang dilakukan oleh PT Semen Padang, mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga asap. Selanjutnya, ini ada salah satu artikel atau berita dari Liputan 6. Di sini menjelaskan tentang 9 kota di Indonesia dengan pencemaran udara yang paling mengkhawatirkan per 2020. Mengungkapkan
Tangkapan layar berisi daftar 9 kota di Indonesia dengan kualitas udara memprihatinkan menurut IQAir tahun 2020. Kesembilan kota tersebut secara berurutan adalah: yang pertama, Tangerang Selatan dengan kategori tidak sehat; yang kedua, Bekasi dengan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif; yang ketiga, Jakarta dengan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi, jangan lupakan dampak pencemaran udara terutama terhadap kesehatan paru kita, bahkan dalam ruangan sekalipun. Sumber pencemaran berdasarkan data yang diambil EFRI dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sumber pencemaran udara dapat berasal dari: yang pertama, industri dan pasokan energi; yang kedua, debu; yang ketiga, transportasi. Polusi udara adalah pembunuh yang tak terlihat karena dapat memicu berbagai penyakit mematikan. Itulah permasalahan atau artikel dan berita yang kami dapatkan tentang pencemaran udara yang ada di lingkungan kita, terutama di Indonesia. Saya akan mengembalikan kepada moderator, pada Zulfar, dipersilakan. Nah, baik, itulah hasil dari pembahasan tentang pencemaran udara. Selanjutnya kepada teman-teman yang bertanya, saya persilakan, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Presentasi dari kelompok 2 mengenai pencemaran udara. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh ditambahkan atau disanggah? Silakan dari kelompok yang lain. Silakan, Vera. Terima kasih sebelumnya, Bu. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Nah, kan pada misalnya tuh tahun baru, nah orang banyak sekali menghidupkan kembang api. Nah, sekiranya kembang api itu termasuk pencemaran udara atau tidak? Menurut kelompok kalian. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan dari Vera dari kelompok 1. Apakah kembang api itu masuk pencemaran atau bukan? Silakan kelompok 2 menjawab. Bu, saya mau jawab dulu. Ya, silakan Zulfar. Menurut saya, kembang api juga termasuk dari pencemaran udara karena kembang api kan memiliki nanti apabila dibakar dia akan timbul asap. Nah, asap itu akan menyebabkan pencemaran udara. Mungkin Ibu jawaban saya, Bu, mungkin akan ada tambahan dari Nisa atau teman-teman lain. Terima kasih Zulfar, itu jawaban dari Zulfar. Silakan ada tambahan dari yang lain. Kembang api kan ada mengeluarkan asap, zat di asap itu masuk ke udara, kan masuk terpenuhi syarat dari pencemaran. Nah, itu makanya dikatakan Zulfar tadi bahwa kembang api itu termasuk ke pencemaran udara. Ya, sekarang ada yang bertanyakan. Untuk satu kasus tidak hanya melulu mengenai satu jenis pencemaran saja. Misalnya mengenai balon, mengenai kembang api, dia bisa mengait-ngaitkan ke pencemaran yang lain. Ya, sekarang Ibu tanya, ada tidak kaitan dari pencemaran balon tadi dan pencemaran kembang api tadi, ada tidak kaitannya dengan pencemaran yang lain? Kemarin kita sudah belajar 4 jenis pencemaran kan? Ya, Bu. Coba dianalisa, ada tidak kaitannya atau cuma satu pencemaran saja antara balon tadi dan kembang api tadi dengan pencemaran yang lain? Ya, silakan Dita. Baiklah, Bu, terima kasih. Saya ingin menanggapi apakah kembang api atau balon yang dilepaskan ke udara atau diledakkan itu mempunyai dampak lain selain dari air dan udara. Di sini menurut saya kalau untuk balon itu sendiri itu juga bisa masuk ke pencemaran tanah, karena yang kita ketahui balon itu kan merupakan bahan yang terbuat dari karet dan itu sangat sulit untuk dihancurkan oleh tanah, karena kan dia merupakan bahan yang terbuat dari anorganik. Dan kalau untuk meledaknya kembang api itu biasa selain dari pencemaran udara, dia juga termasuk ke pencemaran suara, karena yang kita tahu semakin besarnya kembang api yang dihidupkan, maka semakin besar juga suara yang dihasilkan, maka akan merusak atau mengganggu pendengaran kita, karena dari sumber bunyi itu bisa menyebabkan telinga kita sakit, terus kita merasakan tidak nyaman dengan pendengaran kita. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Nita. Ada tambahan dari yang lain? Kita lihat di sini balon tadi ya, balon dilepaskan ke udara, dia bisa menyebabkan pencemaran air. Kalau nanti balonnya setelah meletus, dia
atau setelah gasnya habis dia jatuh ke air, dia menyebabkan pencemaran air. Nah, bagaimana kalau jatuh ke tanah? Dia menyebabkan pencemaran tanah. Sebenarnya balon juga masuk kategori pencemaran suara. Coba kalian ledakkan balon di dekat telinga, atau sedang ulang tahun ledakkan balon rame-rame, gimana suaranya? Bising, Sakit Bu. telinga ya? Bahkan kaget-kaget kita begitu mendengarnya. Nah, masuk nggak itu ke pencemaran suara? Masuk, Bu. Tadi ada kembang api. Kembang api itu pencemaran udara ya, sudah terbukti pencemaran udara. Terus pencemaran suara, kalau jumlahnya banyak, dia juga pencemaran tanah. Apa buktinya pencemaran tanah? Kan ada sisanya tuh. Nah, nggak habis semua kan dibakar? Ya, ada sisanya yang jatuh ke tanah. Dan itu menutupi permukaan tanah. Itu tanahnya jadi masuk benda asing ke tanah, dan itu mempengaruhi ekosistem makhluk hidup yang ada di tanah. Itu bisa kita larikan satu kasus menjadi 4 jenis pencemaran. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai pencemaran. Masih ada tambahan enggak pertanyaannya? Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas penyajiannya hari ini, sudah bagus. Pembahasan dari kelompok 1 dan kelompok 2, berita-berita up to date, juga ada data-data. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan materi kita hari ini sedikit termasuk ke ini solusi ya. Hutan ini salah satu solusi dari pencemaran. Nah, Ibu mau tanya, solusi dari pencemaran apa nih hutan? Pera, Bu. Silakan Pera. Jadi hutan berpengaruh terhadap kualitas air, Bu. Ya, gimana Karena- pengaruhnya? Karena tersebut kan memiliki akar-akar. Nah, ternyata akar-akar yang dimiliki oleh pepohonan tadi itu membantu menjaga kestabilan dari kondisi airnya, Bu. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa kualitas air yang terdapat di hutan itu lebih bagus dibandingkan air yang di perkotaan, Bu. Kalau misalnya kita teliti, Bu. Maka dari itu, Vera pernah lihat, Bu, iklan Aqua. Ya. Nah, di sana orang-orang peneliti mengambil sampel air minumnya itu dari hutan yang memang terjaga kualitasnya jauh dari tangan manusia, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pera. Itu penjelasannya ya. Nah, dari hutan itu banyak solusinya untuk kita. Hutan itu bisa untuk mengatasi pencemaran udara, mengatasi pencemaran air, dan dapat mengatasi pencemaran apa tadi itu lagi? Suara. Ya, sebelum Ibu tutup, kita tarik dulu kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan mengenai materi kita, sudah 2 kali pertemuan hari. Ya, silakan Tanti. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Baik, adapun kesimpulan dari pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini, yaitu yang pertama tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini adalah masuknya bahan-bahan pencemaran dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup yang seperti polutan tadi, Bu. Nah, selanjutnya jenis-jenis pencemaran lingkungan ada 4. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang keempat udara. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai materi kita mengenai pencemaran lingkungan. Ada latihan yang Ibu selipkan di Google Classroom ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan untuk nilai ulangan hariannya. Terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran kolaboratif yang disajikan oleh kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.